Sudah bisa dilihat? Terlihat, Pak. Baik, saya perbesar ya. Jadi ini merupakan kelanjutan daripada kuliah yang disampaikan oleh Pak Hafiz yang kemarin ya. Jadi bahasan kita tentang pertama bentuk molekul ya. Bentuk molekul. Anda lihat di sini polimer itu molekul raksasa yang menggabungkan unit-unit kecil berulang. Jadi gambarnya seperti yang paling atas ini ya. Jadi antara ikatan atom karbon, ini atom karbon, ini atom karbon, dan semuanya ini atom karbon. Dan ini atom H ya. Nah, ikatan antara atom karbonnya itu membentuk sudut 109. Ini polanya seperti ini, zigzag ya. Nah, seperti itu. Cuman zigzagnya ini ada yang nggak bisa lurus kayak gini, berupa garis lurus ya, tapi akan merupakan model terlipat ya, seperti pipa terlipat. Nanti kita akan lihat di belakang untuk melihat struktur molekul polimer yang kristalin terutama. Oke, jadi bentuk molekulnya seperti itu. Ya, ini akan ada hubungannya dengan properties dari material ya, yang nanti akan kita bahas berikutnya. Nah, kemudian sifat yang mungkin jarang diperhatikan dan diketahui orang, bahwa rantai polimer itu ada gerakannya seperti ini misalnya ya. Oke, jadi rantainya memang bersudut 109,5 derajat, tapi ini bergerak muter seperti ini. Ya. Lebih banyak untuk model yang seperti diperlihatkan ini. Itu jadi nggak diam ya. Dan bentuknya tidak lurus seperti ini, tapi bisa bentuknya seperti ini. Ya. Ini kalau barangnya amorf ya. Hingga yang disebut jarak ujung dengan ujung adalah ini ya. Dan ini digunakan metode statistik untuk menghitung jarak polimer, panjang polimer ujung ke ujung ya. Oke, yang lain sifat dari bentuk molekul polimer itu bisa dilihat bentar. Ada kekeliruan. Bentuk molekul polimer itu bisa lengkung ya, bisa berbentuk coil atau lilitan. Jadi ya ini misalnya bentuknya seperti ini ya. Jadi ya melengkung-melengkung ya. Tapi ada yang kalau begini amorf ya hasilnya. Ada juga melengkungnya itu yang membentuk seperti pipa terlipat ya. Seperti pita terlipat. Oke, nanti kita akan lihat untuk kasus struktur polimer yang kristalinnya. Kemudian yang berikutnya karakteristik mekanik dan termal bergantung pada kemampuan rantai untuk rotasi. Jadi kalau rotasinya mudah,
maka strukturnya tentu akan lentur ya. Kalau rotasinya susah, maka strukturnya akan kaku. Itu kira-kira ada hubungan antara bentuk molekul dengan sifat mekanik juga sifat termal daripada bahan polimer. Oke, ini untuk karakteristik secara umum ya, seperti itu. Nah, sekarang struktur molekul yang lain. Saya kira Anda sudah pernah mendengar ini. Jadi ada polimer linier, seperti gambarnya adalah yang ini ya, termasuk juga yang ini. Jadi walaupun garisnya bengkok begini, ini adalah molekul linier ya. Jadi beda antara garis linier dengan molekul linier. Apa yang terjadi pada jenis molekul seperti ini? Contohnya pada polietilin, pada nilon ya. Apa yang terjadi? Molekul ini bisa kuat terutama oleh ikatan van der Waals. Jadi antara rantai terdapat ikatan van der Waals. Kalau di nilon itu jelas sekali karena ada tarik-menarik antara H dengan N. Sehingga nilon kalau kering ya akan sangat keras dan ketika ada terbasahi air, dia akan lunak. Ya. Oke, jadi ikatan van der Waals itu antara ini ada rantai 1, rantai 2, antara keduanya terdapat ikatan van der Waals. Kalau temperaturnya naik, jarak rantai itu akan merenggang karena ikatan van der Waals-nya pada putus ya. Kemudian yang berikutnya tentang polimer bercabang. Jadi yang dimaksud bercabang adalah seperti gambar berikut. Ini ada rantai utama ya. Kemudian ada cabang sini, ada cabang ke sana. Ini misalnya rantai utama adalah ini, lalu ada cabang ke atas seperti ini dan cabang ke bawah seperti ini. Nah, ini kalau linear tidak ada cabang. Kalau bercabang bentuknya kira-kira seperti ini. Ya. Apa pengaruhnya kepada properties dari polimer? Kalau yang ini itu rapat, jadi densitasnya tinggi. Kalau yang bercabang begini, densitasnya lebih rendah. Karena ada kesulitan bagi polimer bercabang untuk rapat satu sama lain. Kalau yang tidak bercabang atau linier, ya untuk rapatnya itu mudah karena tidak ada halangan. Ya. Oke, kita lihat yang berikutnya tentang polimer crosslink. Ini ada rantai utama dalam gambar ini. Yang pertama seperti itu, rantai utama kedua yang di tengah, dan rantai utama yang ketiga. Terdapat crosslink, jadi ini ada rantai cross ya, ini juga rantai cross, dan rantai cross ini membuat ikatan kimia ya, crosslink. Jadi kira-kira seperti itu pengertiannya. Lalu ada lagi polimer jaringan, network polimer ya, gambarnya seperti ini. Jadi kalau polimer crosslink itu ada bentuknya seperti ini. Kalau untuk yang jaringan seperti ini ya. Ini nyambung jaringan. Ini juga satu jaringan, ini satu jaringan, dan seterusnya. Ya. Jadi contoh yang struktur demikian adalah epoksi. Epoksi biasa dipakai untuk lem. Ya.
Contoh lainnya adalah fenol formaldehid yang biasa juga dipakai untuk lem. Ya. Jadi dengan struktur seperti ini, maka sering kits dari material rendah hingga bagus untuk penggunaan lem. Ya. Lalu apa pengaruhnya terhadap properties? Nah, jadi kalau bentuk crosslink-nya itu sedikit, ya, maka dia bisa di elastis, ya. Kalau bentuk crosslink-nya banyak, dia akan berupa polimer yang sangat rigid, kaku, ya. Oke, ya kalau yang ini pasti rigid, ya, karena memang sudah membentuk network seperti ini, ya. Oke, itu adalah dari struktur molekul. Lalu ada kata lain yaitu isomer. Isomer itu contohnya adalah ini. Ini rumus kimianya antara yang sebelah kiri dan sebelah kanan itu sama, yaitu C4H10, ya. Tetapi struktur dari atom di dalam molekul itu berbeda. Yang ini lurus, yang ini ada belok ke atas. Oke, jadi ini namanya butan, yang ini namanya isobutan. Isobutan. Ini adalah isomer. Kemudian yang kedua, jenis isomer itu ada dua macam. Ada stereoisomer, ada geometrik isomer, ya. Ada yang ruang dan ada yang stereo seperti ini, ya. Kalau ruang seperti yang sudah ditunjukkan di awal, misalnya pada kasus selulosa, ya, ada gerakan yang sana yang bisa kadang-kadang di bawah, kadang-kadang di atas. Oke, kemudian kalau stereoisomerik ini ada isotaktik, ada simbiotaktik, ada ataktik. Isotaktik, kalau lihat ini ada molekul gugusnya itu salah satunya mengandung R seperti ini, ya, seperti klorin misalnya, ya. Nah, itu. Nah, kalau bentuknya seperti ini, maka ini adalah isotaktik dari satu sisi R-nya. Nah, kalau selang-seling, kadang-kadang di bawah, kadang-kadang di atas, maka itu simbiotaktik, ya, seperti ini, simbiotaktik. Kalau bentuk atas bawahnya itu enggak teratur, maka itu namanya ataktik. Nah, ataktik tentu untuk membuat keteraturannya agak susah, sehingga propertiesnya pun akan berbeda, ya. Isotaktik, simbiotaktik, dan konfigurasi ataktik, ya. Yang isotaktik ini pada satu sisi, kalau yang simbiotaktik sisinya berulang secara teratur. Kalau yang ataktik itu ya tidak teratur. Kadang-kadang di bawah banyak, kadang-kadang sedikit, terus di atas juga sama. Oke, kalau isomer geometri, ya contohnya seperti cis polyisopren, ya, sama trans polyisopren. Yang cis itu satu sisi antara CH3 dan H, yang trans itu ini kan kalau ini di atas semuanya dari satu sisi, kalau
trans itu satu di atas, satu di bawah. Ini adalah gugusnya yang kita tandai ya, sedangkan di atas dan di bawah, jadi trans polyisoprenya. Oke, jadi kalau disamerikan ya, karakteristik dari molekul polimer itu akan tergantung pada pertama komposisi kimianya. Jadi antara yang karbon seluruhnya dan karbon campur dengan misalnya Cl, misalnya itu bahan-bahan yang lainnya ya. Maka itu akan menentukan propertiesnya. Ya. Kemudian yang kedua yang mempengaruhi properties itu adalah size. Ini bisa diukur untuk menentukan berapa berat molekulnya. Ya. Kalau molekulnya itu pendek, tentu sifatnya rapuh, ya, lemah. Kalau molekulnya besar, maka sifatnya itu kuat. Jadi kira-kira itu. Kemudian yang ketiga itu shape, bentuk. Apakah dia itu twisting ataukah centang-centang. Jadi ini akan mempengaruhi sifat daripada polimer yang akan digunakan. Kemudian yang keempat adalah struktur polimer. Dan struktur itu bisa ada linier, bisa bercabang, bisa crosslink ya, bisa juga berbentuk network. Jadi ada 4 seperti yang tadi sudah diterangkan ya. Kemudian yang isomerik sendiri itu ada stereoisomer, ada juga geometrical isomer yang masing-masing itu digambarkan di dalam gambar ini. Oke, ada pertanyaan sebelum saya lanjut? Halo? Dengar? Ada pertanyaan? Oke, jadi ini masih sekitar kimianya. Dulu saya merasa bosan belajar kimianya begini, tapi dalam merancang polimer sesungguhnya ini sangat diperlukan. Merancang material ini sangat diperlukan karena sesungguhnya tadi properties dari material ditentukan oleh baik kimianya maupun juga fisiknya ya. Dan nanti sifat mekaniknya akan mengikuti itu. Nah, sekarang kita muncul dengan topik baru yaitu copolimer. Kalau polimer itu terdiri dari monomer yang tunggal ya, satu jenis. Kalau copolimer monomernya itu 2 jenis atau lebih. Jadi contohnya ini ada rantai polimer, ada warna yang merah sama warna yang hitam. Oke. Cuman susunannya ini 1, 2, 3. Jadi nggak sama ya, karena itu disebutnya random copolymer. Kemudian ada lagi yang tertib teratur seperti ini. Ya. Lagi hitam, merah, hitam, merah, hitam, merah, dan seterusnya. Maka kita sebut sebagai alternatif copolymer. Ya. Lalu ada lagi yang bentuknya nyatu ya, hitam semua, terus merah semua, hitam semua, merah.
ini namanya blok copolimer. Jadi membentuk blok-blok dulu, baru nanti disambung. Oke, yang keempat itu adalah graf copolimer. Jadi ini ada rantai utama, lalu ada rantai cabang seperti ini. Ya. Jadi bentuknya itu kayak cangkokan nempel, karena itu sebutnya graf copolimer. Ya. Jadi ada rantai utama, lalu dipakai rantai cabang untuk berikatan. Cara-cara membuat polimer seperti yang ini itu sering dilakukan untuk merubah properties dari material yang asalnya. Oke, kita lanjut ke yang berikutnya. Ini kristalinitas dari polimer ya. Jadi yang dimaksud kristalinitas itu struktur molekuler seperti ini. Ya, ini di sini juga sama. Oke, jadi ini kristalin. Karena apa? Karena bisa baris molekulnya secara baik ya. Jadi susunan atom pada kristal polimer jauh lebih rumit dibandingkan dengan logam dan keramik. Ya, ini Anda lihat kalau polimer bukan satu atom tunggal ya. Tapi ada atom banyak variasi saling berikatan. Ya. Jadi yang dimaksud dengan struktur kristal itu ini lurus, ini juga lurus ya. Ini lurus. Itu garis lurus barisnya seperti kristal itu ada itu ya. Ini contoh untuk polietilen. Nanti kalau untuk polipropilin agak beda karena ada kepanjangan tangan dari propilin itu. Ya. Oke, jadi ini adalah gambar polietilen. Nah, kalau dilihat dalam bentuk lain, kristalinitas dari polimer itu bisa dilihat pada gambar di samping ini ya. Jadi kalau ada garis-garis lurus begini, terus nyapu itu nanti ikut dijadikan kristalin ya. Ini kristal ya. Ini kristal. Kalau yang ini yang tidak bentuk seperti yang ini ya, maka ini bukan kristal. Yang kristal ini kristal ya. Ini kristal, ini juga kristal. Kursor saya kelihatan nggak? Halo? Halo, Bu Eni? Terlihat, Pak. Terlihat. Jadi ini yang dimaksud kristal bentuknya yang lurus-lurus begini ya. Baris lurus ini. Oke. Jadi kalau yang tidak lurus seperti yang di ini ya, ini adalah amorf. Oke. Jadi biasanya untuk melihat ini itu dengan X-ray diffraction ya. Dipancarkan ke sana, nanti ditangkap X-ray-nya oleh film, lalu bisa kelihatan pola gelap terang gitu ya dalam grafik dalam filmnya. Dan itu bisa menjustifikasi apakah polimer itu kristalin atau bukan, atau berapa derajat kristalnya masing-masing.
Seperti itu ya. Oke. Oke, jadi molekul polimer biasanya kristalin sebagian. Seperti ini kan, ini kristalin. Sebelah sininya bukan. Ini kristalin. Sininya bukan. Ya. Di daerah kristalin biasanya terdispersi pada bahan amorfnya. Ya, ini dalam larutan, dalam lingkungan amorf ya. Ya, kristalinnya ini ya. Oke, itu tentang kristalinitas ya. Kemudian derajat kristalinitas, artinya berapa persen unit yang barisnya itu teratur rapih ya. Jadi kita mengenal derajat kristalinitas. Derajat kristalinitas ini kalau mau dihitung dengan menggunakan persamaan ini ya. Oke. Persamaan ini. Jadi Anda tahu densitas polimer kristal dan ini densitas ini kan yang kristalin, ini yang sampel ya, S2 sampel. Yang A-nya yang amorf. Jadi nanti akhirnya ketahuan karena angka ini ada bisa dilihat di literatur ya. Oke, jadi rho dari kristal tahu, rho dari PS juga tahu, dan rho dari yang amorf juga tahu ya. Dengan begitu ini bisa dihitung dan bisa ditentukan kristalinitasnya. Ya. Oke, nah tadi saya sudah nyatakan di depan bahwa molekul polimer itu tidak lurus, tapi bentuknya adalah benang terpilih seperti ini. Ya. Oke, jadi ini kristalin. Jadi kalau yang melengkung di atasnya ini bukan kristal ya. Kristal itu adanya di seperti ini ya. Oke, jadi ini gambar X-ray dari polietilen misalnya. Ini kan ada gelap, ada terang, terang. Oke, membentuk pola seperti itu. Jadi kita bisa menentukan jenis polimer apa ya, atau derajat kristalinitasnya kalau kita hitung betul-betul ya kita bisa tentukan juga ya. Oke, jadi panjang rantai rata-rata itu akan jauh lebih besar dibanding tebal dari kristal itu sendiri. Oke, karena dia terlipat ya, terlipat. Nah, kalau mau lihat struktur sperulit, sperulit itu agregat dari lamela kristal. Kalau Anda lihat di mikroskop, misalnya mikroskop terdifraksi ya, Anda tempatkan bahan polimer di satu preparat, kemudian dipanaskan dengan mikroskop ya, lalu lakukan penurunan temperatur dari katakanlah antara 100 dan 100. Jadi temperaturnya diturunkan gitu ya, lalu akan terbentuk titik-titik. Pertama nukleus, kemudian membesar, dan setelah membesar nanti akan onset pada temperatur tertentu. Dan kalau dilihat strukturnya itu seperti ini. Jadi ini yang kristalin, ini yang amorf ya, kristalin dan amorf.
Oke, jadi jelas ya. Seperti itu. Kira-kira. Kalau yang amorfnya itu nggak terlalu banyak atau kristalinitasnya itu kecil, kristalitasnya besar ya, besar, maka itu akan kuat. Dan kalau eh, apa eh, bagian yang amorfnya besar ya, maka polimer itu kita anggap sebagai polimer amorf. Ya. Jadi ini kalau dilihat di mikroskop terpolarisasi ya, bisa dengan mudah dianalisa. Saya yakin kamu paham tentang cara analisa seperti ini. Oke, ada pertanyaan di sini? Ada? Nggak ada? Dan jelas semua ya. Halo? Ada pertanyaan? Oke. Kalau nggak ada, kita lanjut dengan topik yang berikutnya. Oke, jadi tadi kan kita bahas tentang kristalinitas ya. Di gambar yang ini tadi sudah ya. Ini kristalinitas. Kalau kamu mau menentukan satu kotak ini, berapa kristalinitasnya bisa dihitung karena diameter dari masing-masing kan tahu. Ya. Kemudian yang nempel pada kubus itu jumlahnya berapa. Terus misalnya jadi dihitung atomnya berapa ya, dan berat dari masing-masing atom kan diketahui. Jadi untuk dalam satu kubus ini ada berapa atom? Itulah nanti untuk menghitung densitas daripada kristal ya. Sampelnya. Kita sudah bahas ini, gunakan persamaan ini ya, gampang ya. Oke, terus ini juga sudah tadi ya. Nah, Anda belum paham tentang spherulite. Spherulite itu ya agregat tadi ya. Nah, ini spherulite ya. Spherulite growth ya. Oke, jadi semi kristalin tumbuh membulat. Ini maksudnya ini ya. Terus ada ini yang kristalin yang warna gelap ya, yang warna merahnya kristal ya, warna hitam merah ya, itu kristal. Oke, itu spherulite ini ya. Kemudian bentuk dari molekul itu sebenarnya bukan garis lurus ya, tapi merupakan pita terpilih seperti ini. Oke, jadi bentuknya adalah bentuk seperti apa nih yang ini? Oke, kira-kira gitulah kayak lembaran, tapi ini polimernya mencuat di permukaan dan itu dua. Berarti kita bisa menentukan berapa derajat kristalinitasnya di sini. Ya.
Oke, jadi bertumpuk-tumpuk seperti ini bisa ya. Nah, ada cacat polimer. Cacat polimer itu kalau misalnya seperti ini, ini nggak cacat, tapi adanya garis yang kayak gini, ini cacat. Oke. Terus yang ini cacat juga ya, ini cacat juga. Ini nanti juga bisa berupa cacat ya. Nah, oke, itu cacat. Jadi ada cacat titik, ada cacat ujung rantai, ada cacat ada cacat ini ujung rantai ya. Lalu ini cacat titik ya. Kemudian ada cacat lain screw dislocation. Mungkin bisa lihat di gambar lebih jelas ya. Ada muter ya. Sebentar saya lihat ada gambarnya. Oh, saya nggak ada ya. Oke. Oke, saya kira untuk hari ini ya. Untuk hari ini kita masih lanjutkan tentang cacat dalam polimer. Jadi ada cacat ujung rantai, yang inilah ujung rantai ya. Kemudian cacat lowongan. Ini kan lowong ya, ini lowong. Oke. Ada lagi cacat ini ada cacat apa nih? Jadi ada bagian rantai polimer yang keluar dari kristal polimer dan masuk lagi dari titik yang lain. Oke. Ini misalnya kan ya keluar, masuk lagi. Oke. Kemudian ada screw dislocation, ini melintir ya. Lalu ada juga pengotor yang merupakan sisipannya pada struktur polimer. Pengotornya nanti kita lihat. Kemudian difusi dalam polimer. Anda ini properties difusi. Polimer kan bisa untuk menyaring ya, yang dipakai untuk membran. Jadi kita akan mengenal nanti sifat difusi daripada polimer yang bisa dilukiskan dalam persamaan ini. Jadi ada koefisien permeabilitas itu ini, lalu tergantung pada delta P dibagi delta X-nya. Ya. Ini kalau dalam keadaan tunak. Oke, jadi ini adalah fluksi difusi gas lewat membran, itu J ya. Ini delta X itu ketebalan dari membrannya, delta P itu beda tekanan antara gas yang melewati membran tersebut. Oke. Kemudian yang lainnya delta P, delta X sudah ya, delta P, delta tekanan, delta X itu ketebalan dari membran ya. Jadi karena mempunyai sifat begini maka polimer bisa dipakai sebagai membran untuk pemurnian atau untuk mendapatkan satu bahan tertentu ya. Oke, ini contoh harga daripada tetapannya ya. Anda bisa lihat baik untuk oksigen, nitrogen, CO2, H2O dan sebagainya. Ini nanti dipilih berdasarkan
hitung-hitungan ya. Jadi ini misalnya LDPE, LDPE itu koefisiennya terhadap O sekian, terhadap N itu sekian, ya, terhadap CO2 ini. Jadi ini bisa untuk menseleksi satu bahan, misalnya O-nya 2,2, sedangkan terhadap CO 9,5. Jadi bisa terpisah antara O dengan CO2, kan gitu ya. Nah, karena perbedaannya cukup signifikan. Oke, ini sama misalnya yang O2 ya, polipropilin. Polipropilin itu dengan oksigen kurang begitu difusivitasnya kurang begitu tinggi, tapi kalau dengan air itu tinggi polipropilin. Karena ini polar ya, air juga polar, jadi tinggi itu wajar. Kalau terhadap gas CO2, N2, CO2 relatif kecil ya. Oke, dengan properties yang seperti ini Anda bisa tentukan satu bahan bisa memisahkan bahan yang lainnya dengan cara antara mengamati koefisien PM-nya. Ya. Oke, kok nggak bisa gerak ya? Baik, untuk yang perilaku tegangan nanti kita akan bahas pada pertemuan yang berikutnya. Jadi itu pada hari Jumat ya. Nah, hubungkan antara struktur yang tadi dengan perilaku tegangan yang akan kita bahas. Sebagai ilustrasi gini, ini ada bahan seperti garis C, ada bahan seperti garis B, ada bahan seperti garis A. Jadi kalau bahan A ini adalah bahan yang kuat tapi brittle ya. Kalau B ini bahannya sedang ya, nggak terlalu kuat tapi sedang lah. Ya. Cuman dia memiliki elongation yang elastisitas yang cukup bagus ya. Oke, kalau yang ini elastisitasnya memang tinggi, tapi karena ininya mudah patah, gitu. Tidak mudah patah ya. Kalau ini mudah patah, ini tidak mudah, ini lebih tidak mudah lagi. Ya. Oke, nanti kita akan pelajari properties mechanical ini dari melihat grafik sebenarnya sudah bisa ditentukan bagaimana sifat satu bahan. Baik, kalau nggak ada pertanyaan, ada pertanyaan? Halo? Hairul Syifa Rahman. Halo Siapa? Hairul. Halo Ya. Pak. Kamu bisa ngikuti nggak ya? Bisa Pak? Ya gampang, tinggal nanti dibaca ya, karena informasinya sudah cukup lengkap ya. Raihan. Iya Pak. Raihan di Bandung atau di mana? Lagi di Bandung Pak. Di Bandung. Jadi ada hubungan antara properties dengan struktur ya, bahan. Kalau bahan itu amorf, kira-kira propertiesnya bagaimana? Kalau amorf, kamu tahu amorf lawannya kristal ya, Rehan?
Kalau bahan yang struktur kimianya bercabang itu dia sifatnya amorf atau kristalin, Rehan. Ada Amorf bahan bercabang, amorf, ya bagus, seperti kamu mengikuti ya. Kalau bahan yang linier, kristin, kemungkinan dia bisa amorf atau bisa kristalin bentuknya. Halo, Christine. Mana Christine? Kristal ya, Pak. Maaf, Pak, tadi agak error. Kristal ya, Pak? Kristalin, ya bagus. Jadi kira-kira bisa diterka ya. Jadi kalau kristalin itu nanti kan kuat ya, kaku kuat ya. Kalau amorf, lunak, jadi tidak kuat ya. Kira-kira seperti itu gambaran umumnya. Jadi kalau nanti memilih bahan untuk konstruksi ya dari plastik, ya tentu dengan mempertimbangkan struktur kimia dan Anda bisa menduga mechanical properties-nya seperti apa. Kira-kira gitu ya. Baik, terima kasih semuanya ya. Kita akhiri karena cuma 1 jam. Bu Weni mau ada yang disampaikan? Nggak ada ya. Oke, baik. Terima kasih semuanya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya.